Oke, kita mulai ya. Ada momen menarik nih di parlemen kemarin. Tepuk tangan meriah gitu buat Presiden Prabowo. Oh iya, saya dengar juga soal itu. Kenapa ya? Nah, pemicunya itu pengumuman rencana buat pangkas jumlah komisaris BUMN sama hapus total tantiem. Wow, oke. Itu isu lama sebenarnya ya. Betul. Jadi hari ini kita coba bedah lebih dalam deh soal rencana ini. Kita pakai beberapa sumber ya, ada klip pidato presidennya juga, terus analisis-analisis gitu. Sip. Kita coba pahami inti rencananya, kenapa ini penting, terus ya siapa aja yang kira-kira bakal terdampak gitu kan? Iya, setuju. Tujuan kita biar paham signifikansinya, potensi hematnya buat negara berapa, sama konteks pengangkatan komisaris BUMN yang sering jadi sorotan lah. Mari kita telaah bareng-bareng kalau gitu. Baiklah, kita mulai dari inti rencananya dulu nih. Presiden Prabowo kan kedengarannya tegas banget ya di pidatonya. Mau potong jumlah komisaris BUMN, katanya sampai separuhnya. Separohnya ya, jadi berapa tuh kira-kira? Idealnya sih, kata beliau, cukup 4 atau 5 orang. Maksimal 6 lah, udah. Oke, dipangkas cukup banyak berarti? Dan yang paling, paling keras mungkin, tantiem itu dihapus total, nggak ada lagi. Oh, tantiemnya juga kena. Apa alasannya itu kok sampai segitunya? Nah, alasan Presiden, ini terus terang banget disampaikannya. Katanya pengelolaan BUMN sering nggak masuk akal. Ada perusahaan rugi, tapi kok komisarisnya banyak banget gitu. Iya sih sering dengar keluhan gitu. Terus soal tantiemnya? Istilah tantiem itu dianggap asing, membingungkan. Malah disebut kayak akal-akalan. Akal-akalan ya. Iya. Terus ada sindiran juga, ada komisaris yang mungkin rapatnya cuma sebulan sekali, tapi bisa dapat tantiem, katanya ya, sampai 40 miliar setahun. Hah? 40 miliar? Setahun? Itu beneran angkanya segitu? Gede banget. Itu yang disebut di pidato, angka yang ya sulit dibayangin lah ya. Presiden juga bilang, direksi juga nggak perlu tantiem kalau perusahaannya rugi. Masuk akal sih kalau itu. Kalaupun untung, ya untungnya harus beneran, bukan untung akal-akalan lagi istilahnya. Pokoknya tegas banget deh. Instruksinya juga jelas berarti ya, ada tindak lanjutnya. Iya, beliau tugaskan BPPA, itu Badan Pengelola Investasi dan Antara Indonesia, buat beresin ini. Oke, BPPA yang eksekusi nanti. Bahkan ada ultimatum, direksi atau komisaris yang nggak setuju sama penghapusan tantiem ini, ya udah suruh mundur aja. Wow, sampai segitunya ya tegas beneran ini? Nah, ngomongin jumlah komisaris nih, seberapa besar sih sebenarnya masalah ini? Maksudnya, jumlahnya emang sebanyak apa? Kalau menurut perkiraan Pak Said Didu, beliau kan mantan sekretaris Kemen BUMN ya. Komisaris di BUMN induk aja itu ada sekitar 500 orang. 500, itu induknya aja. Iya, kalau ditambah sama anak-anak perusahaannya, wah totalnya bisa sampai 1.500 orang. Banyak banget kan? Waduh, 1.500 orang. Pantesan mau dipangkas paruh ya? Iya, jadi pemangkasan separuh aja itu udah signifikan banget efeknya. Contohnya nih kayak PTPN, perusahaan perkebunan itu. Direksinya cuma 1, tapi komisarisnya 6. 6-1 ya? Atau PLN, itu komisarisnya 9, direksinya 11. Ya strukturnya gemuk gitulah. Oke. Nah, kalau dipangkas, potensi hematnya berapa nih yang bikin penasaran? Tadi ada angka 40M disebut, tapi itu kan contoh kasus ya. Kalau totalnya? Nah, ini ada 2 angka yang muncul nih dari sumber kita. Pak Rosan Roslani dari BPPIA, beliau nyebut angka konservatif sekitar 8 triliun rupiah per tahun. 8 triliun, lumayan juga ya. Tapi itu mungkin baru hitung tantiem atau insentifnya aja ya, belum pemangkasan jumlah orangnya ya. Oh, oke. Terus ada versi lain? Ada, Pak Sufmi Dasko Ahmad dari DPR, beliau malah nyebut angka yang lebih gila lagi, 17-18 triliun rupiah per tahun. Hah? 17-18 triliun, itu udah termasuk pangkas jumlah orangnya? Iya, kayaknya itu hitungan kalau pemangkasan jumlah komisarisnya juga dihitung. Bayangin deh, 18 triliun itu... Gede banget itu. Buat gambaran, 18 triliun itu setara apa ya? Itu lebih besar dari gabungan APBD 5 provinsi dengan APBD terendah di tahun 2021. Kayak Gorontalo, Sulbar, Kaltara, Babel, Malut digabung gitu. Wah, gila sih. Jadi dana sebesar itu potensinya bisa balik ke kas negara ya? Bukan buat gaji dan tantiem aja? Betul, ini bukan efisiensi biasa, tapi potensi realokasi dana publik yang, ya, masif lah skalanya. Angka segede itu jadi bikin mikir, kok bisa ya pos komisaris ini jadi gemuk banget?
Nah, ini nyambung ke praktek pengangkatannya nih, yang sering disorot juga kan? Gimana sih polanya? Kalau lihat analisisnya di era Presiden Jokowi itu, emang ada kecenderungan jumlah komisarisnya jadi banyak, jadi bengkak gitu. Maksudnya gimana tuh? Seringkali jadi posisi buat nampung pensiunan atau mungkin relawan politik. Jadi nambah kursi bukan ganti orang. Ada BUMN yang komisarisnya sampai 12 bahkan 14 orang. Wow, 14 komisaris. Banyak banget. Nah, kalau di era sekarang, era Presiden Prabowo, ada tren apa? Kalau data yang ada sekarang nih, katanya trennya banyak pejabat yang rangkap jabatan. Terutama wamen sama staf PCO, kantor komunikasi presiden itu. Oh ya, berapa banyak tuh? Disebutkan ada 34 dari 56 wamen atau PCO itu rangkap jabatan juga jadi komisaris. Selain itu ya ada juga nama-nama relawan, bahkan ada juga yang disebut dari keluarga Jokowi. Oke, jadi polanya mirip-mirip ya? Ada unsur politis atau kedekatan gitu. Ada contoh spesifik ya? Ada beberapa nama disebut di analisisnya, misalnya Sylvester Matutina ini relawan ditempatin di ID Food. Tapi kabarnya sempat dicopot juga, terus latar pendidikannya dipertanyakan gitu. Oke. Siapa lagi? Ada Sigit Widiawan, ini ipar Pak Jokowi, pindah dari komisaris BNI jadi Komut Semen Indonesia. Terus Denny J.A., kita kenal sebagai konsultan politik ya, beliau jadi Komut Pertamina Hulu Energi. Katanya sih beliau agak bereaksi negatif soal penghapusan tantiem ini. Oke, lanjut. Ada juga Camara Amani, mantan politisi PSI, sekarang di PTPN. Terus Grace Netali, mantan presenter TV di Pertamina Patraniaga. Sama ada juga Iwan Bule, ini kan disebut orang dekat Prabowo ya, beliau jadi Komut Pertamina. Wah, banyak juga ya contohnya. Jadi polanya emang kerasa banget ya, kayak bagi-bagi jabatan gitu kesannya. Apalagi kalau lihat kompensasinya tadi. Gaji pokok aja ratusan juta. Belum tantiemnya yang bisa miliaran. Iya, dampaknya ke keuangan BUMN dan negara jadi signifikan banget kan? Terus gimana respons publik atau parlemen soal rencana presiden ini? Tadi kan ada tepuk tangan meriah tuh. Nah, standing ovation di parlemen itu bisa jadi tanda positif ya. Mungkin banyak anggota dewan juga merasa, wah penghasilan komisaris ini kok kayaknya nggak sebanding sama kerjanya. Publik di luar gimana kira-kira? Dugaannya sih dukungan publik di luar parlemen bisa lebih besar lagi. Siapa sih yang nggak setuju efisiensi uang negara kan? Tapi ada tantangannya nggak nih? Pasti ada. Perlu diingat juga, kebijakan ini kan bakal kena juga ke orang-orang yang ditempatkan oleh Pak Prabowo sendiri. Walaupun kabarnya sih wacana ini udah dibicarain internal sebelumnya. Oke, jadi udah ada persiapan internal ya. Tapi eksekusinya gimana nanti? Nah itu dia, tantangan terbesarnya. Sumber kita juga menggarisbawahi ini. Mampu nggak kebijakan yang kedengarannya populis ini beneran membongkar jaring kepentingan yang udah lama banget ada di BUMN? Jaring kepentingannya. Termasuk dari lingkaran kekuasaan sekarang dan sebelumnya juga kan? Betul. Jadi realisasi itu kuncinya. Ngomong gampang, tapi eksekusinya itu yang ya kita lihat nantilah. Oke. Jadi kalau kita rangkum nih ya, ada rencana besar dari Presiden Prabowo buat rombak struktur komisaris BUMN. Pangkas jumlahnya, hapus tantiemnya, potensi hematnya, wow, triliunan rupiah. Dan ini nyentuh isu lama soal efektivitas BUMN sama praktek pengangkatan komisaris yang sering banget dinilai politis itu. Nah, buat Anda yang dengerin, kenapa ini penting? Ini bukan cuma soal manuver politik loh. Ini menyangkut tata kelola aset negara kita yang nilainya ribuan triliun dolar. Dan gimana dana publik yang tadinya mungkin menguap ke kompensasi pejabat bisa dialihkan kembali ke kas negara. Buat kepentingan kita semua juga kan akhirnya. Bener banget. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan buat Anda renungkan. Mengingat sejarah panjang BUMN, terus banyaknya kepentingan yang saling terkait di dalamnya, termasuk orang-orang dari lingkaran kekuasaan sekarang atau yang dulu. Seberapa realistis sih rencana ambisius buat pangkas komisaris dan hapus total tantiem ini beneran bisa terwujud sesuai semangat pidato awalnya? Itu pertanyaan bagus. Sesuatu untuk kita pikirkan bersama ya.